Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut terhadap korban bernama Kesha Irejola Lestaluhu berusia 20 tahun di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menemui babak baru pada Rabu 15 Januari 2025. Diketahui jajaran Polisi Militer Angkatan Laut atau PMAL Latamal 14 Sorong merilis kronologi kasus pembunuhan Kesha. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal atau Lead Krim PMAL Latamal 14 Sorong Mayor PM Anton Sugiharto mengatakan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi atau KLS. Awalnya korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu 13 Januari 2025 sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Timur dini hari lalu. Rombongan kemudian menuju ke sebuah tempat hiburan malam atau THM di Kota Sorong. Dijelaskan olehnya, antara korban dan pelaku ini berbeda rombongan sehingga sejak awal memang keduanya tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka kemudian masuk sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Timur ke THM tersebut, barulah mulai dari pelaku dan juga Kesha ini tersebut. Pada sekira pukul 03.00 waktu Indonesia Timur, kemudian teman pelaku hendak pulang sehingga korban juga ingin ikut mengantar. Korban kemudian kembali ke THM lalu menemui saksi S dan beberapa teman-temannya di dalam. Selanjutnya, sekira pukul 04.30 waktu Indonesia Timur, korban dan pelaku keluar menggunakan mobil jenis Innova berwarna hitam. Sementara lainnya menggunakan kendaraan mereka masing-masing. Lanjutnya, kedua rombongan ini sempat berkumpul di tembok Berlin area reklamasi dan selanjutnya mereka diketahui mengonsumsi minuman keras atau miras. Saksi S kemudian mengajak korban pulang, namun ditolak karena hendak diantar oleh pelaku. Setelah itu, pelaku dan korban menuju ke sebuah hotel dengan tujuan check-in, namun gagal sehingga menuju ke Sauka. Keduanya dalam kondisi dipengaruhi minuman keras saat dalam perjalanan. Selain itu, dalam perjalanan mereka diketahui sempat berhubungan intim. Pada momen itulah terjadi peristiwa tragis yang mana pelaku gelap mata setelah terjadi cekcok karena pelaku merasa belum puas seusai berhubungan badan dengan korban. Pelaku kemudian gelap mata mengambil senjata tajam atau sajam jenis sangkur, kemudian menikam korban berkali-kali di bagian dada serta punggung yang totalnya ada 32 tusukan. Ada beberapa bagian mungkin yang sedikit riskan untuk kita sampaikan ya. Tapi ini kita bicara mulai dari malam. Jadi antara korban dan terduga pelaku ini sama pelaku itu masuk dari jam yang berbeda, dengan rombongan yang berbeda. Jadi pelaku ini dia masuk ke THM itu jam 23.00 ya di hari Sabtunya malam Minggu ya. Kemudian untuk korban bersama teman-teman dia masuknya jam 01. Berarti sudah masuk di hari Minggunya dini hari ya. Jadi mereka bertemu memang baru pertama kali ketemu kenalan di THM jam 2.00 menurut pengakuan saksi maupun pelaku bahwa mereka baru berkenalan antara korban dan pelaku ini baru saling berkenalan. Jadi mereka murni bertemu di THM dan berkenalan di THM hingga berlanjut sampai esok harinya, sampai paginya. Langsung menuju ke Pantai Sauka ini? Tidak, jadi untuk pelaku dan korban ini, dia jam 3 setelah mereka berkenalan mungkin sudah merasa dekat, jam 3 temannya pelaku ini mau pulang. Jadi mereka, si korban ikut mengantar, itu tidak lama tapi kembali lagi ke THM untuk menemui saudara S yang temannya sama-sama masuk ya. Kemudian sekitar jam 4.30 mereka keluar dengan kendaraan yang berbeda. Korban dan pelaku ini menggunakan Innova hitam ya, yang lainnya menggunakan kendaraannya masing-masing. Dan mereka sempat berkumpul di depan Waigu di tembok Berlin untuk melanjutkan minum ya. Untuk melanjutkan minum, mungkin mereka masih belum selesai di dalam, ada sisa minuman mereka bawa, mereka selesaikan di tembok Berlin. Nah pada saat akan kembali, saudari S itu mengajak korban untuk pulang. Ayo kita pulang, sudah pagi. Namun korban berdalih bahwa pulang saja duluan, nanti saya diantar sama abang A. Nah itu, ini keterangan dari saksi S ya. Nanti saya diantar sama abang A pulang. Jadi di titik Waigu ini, di titik tembok Berlin depan Hotel Waigu itu mereka berpisah. Ya,
Berpisah, saudari S beserta saksi yang lain ini menuju kilo 9 keterangannya. Kemudian sementara korban dan pelaku itu menuju depan hotel Citra, ada hotel Ridho ya. Nah, depan hotel Citra itu berencana akan check in, namun batal di situ. Alasan batalnya kenapa juga tidak diketahui sebabnya, belum disampaikan. Kemudian dari situ mereka menuju Pantai Sauka. Ya dalam keadaan pengaruh alkohol ya, keduanya dalam pengaruh alkohol berjalan menggunakan kendaraan Innova itu menuju Pantai Sauka. Sampai Pantai Sauka di TKP yang ada itu, kalau dari pengakuan pelaku mereka sempat melakukan. Jadi mungkin selama perjalanan ini mohon maaf ini agak sedikit nanti kita sensor. Ya. Dia selama dalam perjalanan begitu melintasi Tampak Garam, korban ini melakukan ya. Sementara si pelaku mengemudi. Nah, pada sampai TKP mungkin keadaan nanggung ya. Jadi mereka melanjutkan dengan di luar kendaraan, di luar mobil. Mereka melakukan di luar mobil dengan korban hanya mengangkat baju ya, menurunkan tanah mengangkat baju. Nah, di tengah perjalanan ini korban menghentikan aktivitasnya. Aktivitas itu dihentikan. Nah, ini kan orang sama-sama dalam pengaruh alkohol, ya. Si pelaku ini karena dihentikan aktivitasnya sakit hati, tidak terima lah, sehingga kalap mengambil senjata tajam yang ada di dalam kendaraan. Ya, jadi dia di luar, terus dia mengambil senjata tajam itu dalam kendaraan, kemudian menghujami korban dengan tusukan, beberapa tusukan itu, mulai dari belakang ke depan, sampai turun ke jalan bawah. Nah, itu terus, sehingga sampai bawah, korban dihempas di titik yang ditemukan itu, kemudian pelaku senjata tajamnya terjatuh. Namun pelaku lebih fokus mencari kuncinya yang dia rasa tidak ada di sakunya. Begitu ketemu kunci mobil, dia langsung kembali untuk membersihkan tangannya ya. Namun baju tidak ada bercakan darah, namun celana dia warna hitam belum dicuci. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.